Beralih ke kasus lain, sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin sempat diwarnai aksi demonstrasi. Pendemo mendesak pengadilan menolak permohonan Febri. Puluhan orang melakukan aksi demo di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka melakukan aksi demo tentang pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Para pendemo mempertanyakan upaya pra-peradilan Febri dan mendesak pengadilan menolak permohonan pra-peradilan serta menuntut kasus diungkap secara tuntas hingga ke akarnya. Akibat aksi demo, arus lalu lintas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat mengalami kemacetan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi terkait transfer pricing PT Toba Pulp Lestari dengan memeriksa sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan. Pemeriksaan diarahkan pada aspek perizinan dan asal-usul kayu yang menjadi bahan baku produksi, termasuk kewajiban perpajakannya. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pemeriksaan sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan dilakukan untuk mendalami aspek perizinan dan asal-usul kayu yang menjadi bahan baku PT Toba Pulp Lestari. Penyidik juga mendalami kewajiban perpajakan serta keterkaitannya dengan penyidikan dugaan korupsi terkait transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Memang kemarin ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dari kemarin 5 kalau tidak salah dari Kehutanan, dan hari ini juga ada pemeriksaan terhadap pegawai dari Kehutanan kurang lebih 4, jadi sudah kurang lebih 9. Terkait dengan transfer pricing ini karena PT TPL ini kan produknya pulp. Pulp ini kan kayu bahan bakunya. Ketika bicara kayu kan bahan bakunya dari mana? Dari hutan kan. Maka dalam hal ini penyidik tipikor Gedung Bundar memastikan apakah perolehan kayu-kayu yang menjadi itu berasal ada izinnya enggak atau ilegal. Apabila izin ada itu berarti ada pajaknya. Kalau ilegal berarti tindak pidana. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta barang bukti yang disita di rumahnya di Sentul, Jawa Barat segera dikembalikan, termasuk foto keluarganya. Kuasa hukum Febri menilai penggeledahan cacat prosedur, sehingga barang bukti yang disita tidak sah secara hukum. Tidak terima uang setengah miliar rupiah dan 74 kg emas disita penyidik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah mendesak semua barang bukti itu harus dikembalikan. Pengacaranya berdalih penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah Sentul cacat prosedur, sehingga semua barang bukti yang telah disita harus segera dikembalikan. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Sehingga kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah. Terkait dengan penyitaan perlu dibedakan dua hal. Satu, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya, seperti dokumen-dokumen dan juga ada figura ya, foto keluarga yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan barang-barang lain yang disita, isu utamanya adalah prinsip teori pohon beracun dalam hukum. Jadi kalau awalnya itu sudah beracun atau tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Sebelumnya, tim penyidik Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 tempat terkait kasus mega korupsi yang menjerat Febri. Di rumah Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah. Kini mantan orang penting di Kejagung itu telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari sidang pra-peradilan Febri Adriansyah yang masih berlangsung. Sidang pra-peradilan kali ini adalah sidang lanjutan. Karena sudah ada 2 alat bukti. Tapi kalau selain tertangkap tangan, itu kan rangkaian proses ini yang mulia. Jadi ada laporan. Pada sidang kali ini, pihak ex-Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli, mulai dari ahli hukum pidana hingga ahli hukum pidana khusus untuk membuktikan permohonan pra-peradilan yang diajukannya. Mestinya dari LI diubah dari LP. Artinya apa? Ketika ada laporan, ini kan ada lidi. Lidi itu kan memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan atau diadukan itu masuk tindak pidana atau bukan. Kan sudah jelas dari situ. Dari lidi ke... Ya pemirsa, hingga saat ini sidang pra-peradilan Febri juga masih berlangsung. Menurut kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, sejumlah prinsip disorot dalam sidang kali ini, yaitu terkait prinsip kepastian hukum dan juga prinsip kecermatan. Menurutnya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut bisa berdampak pada sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi. Kuasa hukum Febri juga mengatakan, menurut ahli, tindakan, dokumen, dan produk hukum yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara serta asas hukum pemerintahan yang baik. Pada pra-peradilan pertama yang diajukan oleh Febri, permohonan diajukan untuk menguji sah tidaknya sejumlah upaya paksa termasuk penyitaan yang dilakukan oleh Direskrim Suspolda Metro Jaya, Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung sebagai termohon. Ini kan pasalnya disebutkan, tadi saudara Ali sudah komentari, diperbolehkan nggak kemudian pasalnya? Kita ke informasi berikutnya pemirsa. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengaku salah membaca teks Pancasila saat upacara kemerdekaan 17 Agustus 2026. Hal itu sontak menjadi viral di media sosial dan kembali menjadi bahan perbincangan. 2. Keadilan yang adil dan beradab. Ketuhanan yang Maha Esa. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra salah mengucapkan sila kedua saat memimpin upacara 17 Agustus pada Senin pagi. Sontak hal tersebut menjadi bahan pergunjingan di masyarakat dan di media sosial. Saat dikonfirmasi, ia mengaku kurang fokus lantaran kondisinya yang tidak fit menjelang upacara kemerdekaan. Saat membaca teks Pancasila, Chandra mengaku sempat hilang fokus dan salah membaca sila kedua. Atas insiden tersebut, Chandra menyampaikan permohonan maaf pada publik. Ya, saya sendiri juga kondisinya memang lagi gak enak badan. Pagi hari itu sudah keringat dingin, cuman karena posisinya 17 Agustus saya harus kuat. Tapi ternyata memang fisik manusia tidak bisa, kalau memang kondisinya seperti itu akhirnya blank. Jadi itu di luar prediksi kami. Jadi saya ucapkan permohonan maaf untuk masyarakat Kabupaten Pati, untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia. Informasi berikutnya, Roy Suryo ajukan pra-peradilan berkali-kali. C. Suhadi ajukan tuntutan ke MK. Nama pengacara senior C. Suhadi tiba-tiba muncul dalam perkara pra-peradilan Roy Suryo dan Dr. Tifa. C. Suhadi menyambangi Mahkamah Konstitusi untuk gugat KUHP baru yang dinilai tidak memberi kepastian hukum. Yang sudah mengajukan prapit itu bukan hanya sekali tapi berkali-kali, bahkan yang sudah ada yang 4 kali, barangkali nanti sebentar lagi udah menjadi 5 kali. Nah ini kan tidak menimbulkan rasa kepastian hukum, dan kita tahu juga semangat daripada dunia peradilan khususnya ya kerja-kerja hakim itu kan sebetulnya ada mekanisme kerja sebagaimana yang diterapkan dalam Undang-Undang Kehakiman nomor 48 ya tahun 2009 ya, dikatakan
dikatakan di dalam pasal 2 ayat 4 itu peradilan itu harus berajaskan cepat. Nah, kalau berulang-ulang begini kan ada 3 kriteria juga yang kita temukan, ya. Tidak cepat, ya. Tidak juga sederhana dan tidak biaya murah. Ini yang kita mau tekankan kepada permohonan kami yang ke Mahkamah Konstitusi. Karena kita melihat perspektif atau pandangan berkaitan dengan Prapit berkali-kali itu bukan mencerminkan rasa keadilan.